Kepada Pak Profesor Amin untuk kami minta untuk berpadu karena kita bersama-sama akan menyimak orasi ilmiah dari tokoh perguruan Islam dengan tema berakhlak dan berprestasi dengan literasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa midada kalimatihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para undangan, para kiai, para alim ulama, para tamu undangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Guru pesantren yang datang pada hari ini, saya sungguh berbahagia, saya sungguh merasa bahwa acara kita pada hari ini adalah pesta peradaban Islam. Hari ini adalah pesta karena kita makan ilmu pengetahuan Islam. Ini adalah satu tradisi yang luar biasa. Kepada IKAPI saya ucapkan sangat terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini adalah bagian daripada membangun peradaban dengan ilmu pengetahuan. Ini adalah tradisi, ini adalah prestasi, ini adalah cermin dan tonggak kemajuan literasi dalam Islam. Setiap tahun kita adakan, berarti setiap tahun ada sesuatu yang diproduksi. Terima kasih kepada panitia. Kemudian kepada anak-anakku sekalian, mari kita belajar dari sejarah. Tema kita adalah berakhlak, berprestasi dengan literasi Islam. Akhlak itu juga sebanding dengan adab. Marilah kita beradab, berprestasi dengan literasi Islam. Kenapa harus beradab? Karena Al-Quran adalah ma'dubah. Di dalam hadis disebutkan, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fakhudhu minhu mastata'tum. Al-Quran adalah makanan dari Allah. Bukan makanan dalam untuk perut, tetapi makanan untuk otak kita. Maka dari itu ambillah dari Al-Quran sedapat mungkin yang engkau ambil. Dalam kaitannya dengan akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, Nabi sendiri adalah seorang yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tetapi di sisi lain Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah dengan cara memberikan adab yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah memberikan aku adab, Allah mendidikku sehingga aku mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jika Al-Quran adalah ma'dubah, maka berarti di dalam Al-Quran itu ada beberapa hal yang menjadikan kita beradab. Adab itu sebenarnya tidak jauh daripada ilmu, iman dan amal. Adab itu adalah syariah, akidah, akhlak. Itulah adab trilogi yang di dalam Islam kita selalu berpegang. Orang yang menjalankan syariah harus disertai dengan akidah. Orang yang mempunyai akidah pasti harus dibuktikan dengan amal yang dalam hal ini bentuknya adalah akhlak. Bagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Anak-anakku sekalian mohon dengarkan, ya, para santri, santriwati yang di pesantrennya tahfidz Al-Quran. Mari kita dengarkan apa kata sahabat ketika mereka belajar Al-Quran. Kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la natajawazu surah minal Qur'an hatta nahfaduha wa na'maluha biha fata'allamna al-ilma wal amala.
Pada zaman Nabi kami tidak melewatkan satu surat pun di dalam Al-Quran kecuali kami menghafalnya, kemudian mengamalkannya. Maka dari itu kami belajar Al-Quran dan belajar ilmu mengamalkan Al-Quran. Ini adalah kunci dari peradaban Islam yang kemudian tumbuh. Lahirlah di situ ulama-ulama yang belajar fikih. Ada Anas bin Malik yang takhususnya fikih, ada Az-Zuhri yang mentahuskan diri dalam bidang tafsir, ada yang mutakallimun yang hanya memfokuskan diri pada masalah-masalah akidah dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam hal ini kemudian para sahabat, tabi'in dan seterusnya bertemu dengan peradaban di luar Islam. Para mujahidin, para dai keluar dari Jazirah Arab pergi ke Persia belajar astronomi, keluar dari Jazirah Arab belajar ke India, belajar matematika dan seterusnya, dan akhirnya muncul di situ adalah ilmu pengetahuan Islam yang merupakan kombinasi daripada Al-Quran dan ilmu pengetahuan lain-lain. Dari astronomi kemudian menjadi ilmu falak, dari ilmu hitung menjadi ilmu hisab, ekonomi menjadi iktisad, politik menjadi siasah. Dari situlah lahir kemudian madrasah-madrasah dan universitas-universitas. Universitas pertama di dunia bukan di Amerika, bukan di Eropa, bukan di Cina, tetapi di Qarawiyyin, Maroko. Universitas Al-Azhar diantaranya adalah universitas pertama di dunia. Itu menunjukkan bahwa tradisi intelektual, literasi Islam muncul justru karena Al-Quran dan karena peradaban Islam. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perlu satu hal yang kita ingatkan. Seorang orientalis membuat kesimpulan yang sangat menarik. Al-Quran jadi inspirasi, wisdom, referensi, etiket, perilaku. Tetapi Al-Quran tidak membuat orang terpelajar. Hanya membaca Al-Quran tidak membuat orang terpelajar. Hanya menghafal Al-Quran tidak membuat orang terpelajar. Tetapi belajar tanpa Al-Quran di zaman itu tidak pernah terpikirkan. Orang belajar astronomi tanpa belajar Al-Quran tidak pernah terpikirkan. Berarti bahwa ilmu pengetahuan apapun bentuknya di zaman itu selalu dikaitkan dengan Al-Quran. Selain itu, seorang orientalis namanya John Kneller dalam bukunya Science and as Human Indivo mengatakan bahwa bala tentara Islam tidak berbekalkan apa-apa secara kultural selain dari kitab suci dan hadis. Tapi karena inner dinamiknya, maka ajaran Islam itu telah menjadi landasan pandangan hidup yang dinamis, yang kelak memberi manfaat untuk seluruh umat manusia. Ternyata ilmu pengetahuan yang dikembangkan di dalam Islam bermanfaat yang sebesar-besarnya ketika Islam menjadi kekhalifahan terbesar dalam sejarahnya di Baghdad. Tradisi ilmunya berjalan, sains dan teknologinya berkembang. Di Spanyol juga demikian, Islam tidak membawa apa-apa dari Spanyol untuk dibawa ke Jazirah Arab, tetapi justru Islam memajukan daerah atau negeri itu untuk kepentingan kemanusiaan. Apa kemudian yang terjadi di kalangan ulama-ulama kita? Pertama, dalam kaitannya dengan literasi, yang penting adalah membaca, menulis, diskusi. Itu saya katakan berkali-kali. Apa sebenarnya kualitas membacanya para ulama kita? Orang yang namanya Khatib al-Baghdadi membaca Sahih al-Bukhari 7.008 hadis dalam 3 majelis saja. Seorang yang bernama Hafidh Zainuddin al-Iraqi membaca Musnad Ahmad lebih dari 26.000 hadis dalam 30 majelis. Ibnul Jauzi sepanjang hidupnya telah membaca 20.000 jilid kitab. Luar biasa, literasi membaca bagi para ulama kita yang kemudian menghasilkan tulisan. Ibnu Aqil adalah seorang pengarang buku yang berjudul Funun. Buku ini tidak pernah ada sepanjang sejarah, yaitu buku sebanyak 800 jilid. Ya, ada yang mengatakan 400 jilid. Ya, ini belum pernah dalam sejarah umat manusia seorang ulama mengarang sebanyak itu di dalam
hidupnya. Abu Ja'far At-Tabari belajar 100.000 hadis baru kemudian dia menulis Tarikh At-Tabari dengan 30 jilid dengan menggunakan 38 hadis. Dalam kaitannya dengan diskusi, para ulama dulu juga tidak absen dari kegiatan diskusi. Ada yang namanya as-suffah di zaman Nabi, ada al-kutab, ada maktab, ada halaqah, ada majelis ilmu, ada majelis nahwu, majelis hadis, munadharah, muzakarah, dan lain sebagainya. Dan di dalam istana khalifah ada yang disebut dengan majelis salun, di mana para ulama berkumpul berdiskusi dengan khalifah, membicarakan masalah ilmu kalam, masalah fikih, masalah peradaban, dan sebagainya. Tidak terbayangkan kita itu terjadi di istana kita di negeri ini. Literasi itu juga menghasilkan kitab-kitab yang luar biasa. Perpustakaan di zaman Abbasiyah jumlahnya jutaan. Seorang ulama di zaman Abbasiyah memiliki 300.000 buku. Seorang ulama. Padahal di Perancis sana, seorang raja Perancis hanya memiliki 300 jilid buku saja. Perbandingan yang luar biasa jauhnya. Dan ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang sangat tinggi tingkat literasinya. Dari situlah lahir ulama-ulama seperti Ibnu Sina, Az-Zahrawi, Ibnu Sina pakar kedokteran, Az-Zahrawi pakar bedah modern, Khawarizmi pakar algoritma astronomi, Abbas Ibnu Firnas adalah tokoh penemu pesawat terbang yang sekarang ini dianggap hanya milik teknologi barat. Padahal pertama yang membuat inisiasi pesawat adalah ulama Islam. Al-Batani seorang astronom yang memberi kita warisan bahwa setahun itu jumlahnya adalah 365 hari. Ibnu Khaldun seorang sosiolog, Al-Jazari adalah seorang pakar ilmu mekanik. Banyak sekali hal-hal yang kita pelajari dari para ulama kita di masa lalu. Di Nusantara, apa yang telah dilakukan oleh para ulama di sana di Timur Tengah ternyata memberi dampak terhadap ulama kita di negeri ini. Seorang ulama yang bernama Yasin Al-Madani, berasal dari Padang tapi wafat di Mekah. Dia menulis 97 kitab. Syekh Ihsan Jampes dari Kediri menulis kitab Sirajut Thalibin yang merupakan syarah dari Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Karyanya diterbitkan di Universitas Al-Azhar di Mesir. Kualitasnya sangat internasional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sedikitnya mengarang 21 kitab. Mahfud At-Tarmasi mengarang 20 kitab. Syekh Samsuddin Falibani mengarang 8 kitab. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah terbanyak mengarang 110 kitab. Dan di antara kitabnya diterbitkan di negara-negara Timur Tengah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat kondisi kita dibandingkan dengan negara-negara barat pada saat ini. Ternyata kondisi kita tidak seperti di zaman keemasan. Produktivitas saintis muslim pada zaman kini sudah dikalahkan oleh para saintis dari barat. Prestasi intelektual muslim bidang sains dan humaniora telah dikalahkan oleh orang-orang barat yang ternyata peraih hadiah Nobel terbanyak bukan dari Islam. Kalau kita lihat jumlah penerbitan buku di negara-negara barat dibanding negara Islam, di Cina buku terbit sebanyak 440.000 per tahun, di Amerika 304.000 per tahun, di Inggris 184.000 per tahun, di Rusia 100.000 buku per tahun, di India 90.000 buku per tahun, di Turki 43.000 buku per tahun, di Indonesia 30.000 saja per tahun. Ini menjadi catatan bagi kita dan mudah-mudahan IBF ini bisa memicu jumlah penerbitan buku Islam khususnya. Apa sebenarnya rahasianya ini?
ternyata ada tradisi yang kita lewatkan, yang tidak kita miliki. Orang-orang di Jerman, 53% penduduknya membeli buku untuk kepentingan pribadi, 38%-nya untuk diberikan hadiah kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita budayakan memberi hadiah itu bukan roti ulang tahun, tetapi buku. Dan belinya pada IBF saat ini. Pulang dari IBF hari ini, saya harap Anda memberi hadiah orang tua Anda buku, baik parenting atau buku-buku fiksi atau buku apapun. Ya, karena di negara-negara sana tradisi itu lebih maju daripada tradisi yang kita miliki. Di Amerika, warganya yang berusia 18 tahun rata-rata membaca 11 sampai 20 buku dalam setahun. Itu kecil. Di Finlandia, ini menarik, orang tua selalu memberikan dongeng kepada anaknya dari buku yang dia beli. Setiap hari satu dongeng berarti satu hari satu buku. Sehabis sekolah, anak harus membaca satu buku untuk dibaca dalam satu minggu. Berarti dalam satu bulan dia harus membaca 4 buku. Perpustakaan di Finlandia ada di mana-mana, dan konon Finlandia sekarang ini dianggap negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia. Di Jepang berbeda lagi. Di Jepang ada toko buku yang membuka peluang bagi para pembeli untuk membaca buku sepuasnya di toko, baru dia boleh membeli. Kemudian ada tradisi sebelum masuk kelas di Jepang 10 menit digunakan untuk membaca. Dan ini sungguh-sungguh memberi bekas yang sangat penting bagi anak-anak. Kemudian ada satu acara yang menarik di TV di depan itu, buku yang baru terbit itu dibedah di televisi, kemudian dari situ orang bisa pesan langsung secara online. Di Australia, setiap anak akhir pekan diharuskan membawa satu buku untuk kemudian dibaca, dilaporkan, diringkas dengan menggunakan bahasanya sendiri. Ini merupakan sebuah tradisi literasi yang luar biasa yang perlu kita tiru untuk Indonesia. Bagaimana kondisi negara kita? Menurut survei BPS, minat membaca masyarakat hanya 17,66%, minat menonton 91%. Berarti kita ini adalah rendah dalam literasi. Jadi lebih banyak telinga daripada mata yang kita gunakan. Budaya literasi Indonesia adalah di urutan ke-60 dari survei yang melibatkan 61 negara. Berarti di tempat yang paling akhir. Survei di Program of International Student Assessment 2015 menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa ada di urutan ke-69 dari 76 negara yang disurvei. Lagi-lagi di bagian yang paling bawah. Sebabnya apa? Di Indonesia ini membeli buku bukan prioritas. Maka saya membuat meme, membeli buku 100.000 terasa mahal, tetapi minum di kafe 200.000 murah. Ini ironis bagi kita. Perut ternyata lebih penting daripada otak. Ini yang membahayakan bagi kita sebagai umat Islam di Indonesia. Orang tua juga tidak mendidik anak-anaknya membaca. Perpustakaan juga tidak tersedia di mana-mana. Tradisi membaca di lembaga pendidikan juga tidak digiatkan. Bahkan sekarang ini mestinya membeli buku bisa diganti dengan membeli gadget. Tetapi gadget tidak untuk membaca buku, tetapi untuk nonton. Karena kualitas kita, literasi kita begitu rendah. Hadirin yang berbahagia, ini semuanya adalah pelajaran bagi kita. Kepada anak-anakku sekalian, saya berharap belajarlah membaca, belajarlah diskusi, belajarlah menulis. Anda tidak akan bisa menulis kecuali Anda membaca, dan tidak akan bisa menulis kecuali Anda terbiasa berdiskusi tentang apa yang Anda baca dan Anda pikirkan. Anak-anakku sekalian, siap menjadi penulis? Anak-anakku para santri, siap menjadi penulis?
Alhamdulillah. Siap menjadi pemimpin? Seorang pemimpin adalah seorang yang selalu mengetahui banyak masalah dengan berdiskusi dan membaca. Anda tidak akan bisa menjadi pemimpin kecuali berpengetahuan luas. Anda sebagai pemimpin harus bisa membaca seluruh masalah. Oleh sebab itu, kami juga bermohon kepada para kiai, para asatidz, ya, mari kita budayakan membaca ini dengan segala macam upaya kita, supaya anak-anak kita ini berpengetahuan luas, tidak terganggu oleh masalah-masalah yang remeh-temeh. Anak-anak mempunyai obsesi pandangan luas. Maka kemudian saya sekali lagi sampaikan bahwa kalau Anda ingin mengenal dunia, Anda harus membaca. Kalau Anda ingin dikenal dunia, Anda harus menulis. Dalam bahasa Islamic Book Fair, kalau Anda ingin supaya mendapatkan pahala, Anda harus membaca. Karena dengan membaca akan dapat ilmu, dan ilmu itu akan menjadi pahala bagi kita. Kalau Anda ingin dikenal oleh dunia, ya, atau dikenal oleh masyarakat muslim, Anda harus menulis. Dengan menulis itu, Anda akan mendapatkan amal jariah yang akan dikenang oleh orang umat Islam sepanjang hayat. Betapa banyak ulama-ulama kita yang bukunya sampai sekarang masih dibaca, menjadi disertasi, menjadi tulisan-tulisan. Mari kita budayakan beramal jariah dengan ilmu pengetahuan yang kita sebarkan dengan seluas-luasnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.